الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aman. Mantap. Ana waktu nganter anak ke pondok itu memang yang berat emak-emak. Jadi ketika mau pisah sama anaknya pada nangis semuanya. Sebenarnya anaknya kuat, tapi ngelihat emaknya nangis, akhirnya anaknya nangis juga. Ya, nasihat buat yang mau ke pondok dan nasihat anak buat semua orang tua, tolong anaknya pendidikan SD, SMP, SMA kalau bisa dikuatkan basic agamanya. Setelah itu silahkan anak itu mau ngelanjutkan jadi insinyur, mau jadi dokter, basic agamanya sudah kuat. Dan ini masih jadi PR kita bersama jamaah. Ana bermimpi ada perguruan tinggi umum tapi sesuai dengan sunnah. Dalam artian ya laki perempuan dipisah. Karena anak pesantren ini kalau kemudian lulus kuliah berkumpul dengan cewek-cewek jamaah berat buat dia. Dia di pesantren nggak pernah ketemu sama cewek, tahu-tahu kuliah duduk di sebelahnya. Allahu Akbar, kata dia. Ini berat buat dia gitu. Tapi ketika nanti kedokterannya ya yang laki khusus laki ya, yang perempuan khusus perempuan. Dan antum tahu orang-orang non muslim itu telah mempraktekkan hal itu. Ana sudah pernah sebutkan di beberapa kajian di Jakarta ada sekolah namanya Canisius, sekolah Katolik, didirikan tahun 1929 khusus laki-laki, bukan pesantren. Sekolahnya Katolik, nggak dikumpulin tuh laki sama perempuan. Karena apa? Karena sekolah ini buat belajar, bukan buat pacaran. Sekolah ini mau belajar, serius belajar. Dan dari sekolah itu banyak menteri-menteri lulusan sana, orang-orang besar lulusan sana, karena sekolahnya serius. Tapi kalau sekolah sama perempuan, Masya Allah, itu anak-anak bukunya dikantongin jangan. Cuma bawa satu buku, bawa apa? Karena memang nggak ada keseriusan di mereka. Jadi kalau bicara Islam itu bias gender, umpamanya mereka subhanallah tuh orang-orang non-muslim telah melakukan itu untuk kebaikan negara, bangsa dan negara, untuk masa depan anak-anak itu jamaah. Nanti kalau sudah lulus mau nikah, tafadhol nikah sudah. Tapi sekolah yang benar. Maka nasihat anak, usahakan anak-anak kita itu punya basic agama yang kuat. Dan buat yang mau ke pondok, banyak berdoa. Karena kita nggak akan bisa menjalani kehidupan ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bacalah haula wala quwata illa billah. Orang tuanya juga seperti itu, dan tolong dibiasakan anaknya. Mulai sekarang dibiasakan anaknya makan satu menu. Satu menu. Karena di pondok nggak ada pilihan. Kadangkala kita jamaah udah ngantri panjang, tahu-tahu bukan habis ikan yang kecil-kecil itu jemaah. Allahu Akbar, ini antrinya panjang, tahu-tahu dapat ini, ya sudah nggak ada pilihan. Dan pesantren itu kan makanannya sate terus jemaah. Nah Masya Allah, tiap hari sate. Sampai di kampus kita Jember itu uang makannya satu bulan 425.000. 425.000 kali 3, bagi 3 jemaah. Sehari 3 kali makan.
Sehari berapa makan? 12.000 atau 13.000 dibagi 3 jemaah. Itu tiap hari sate kata mereka. Tetap sayur tempe, sayur terong, sayur telur, sayur tahu, pokoknya kayak gitu semua. Tapi alhamdulillah sehat-sehat anak-anak. Makanya tadi orang tua tolong biasakan anaknya sekarang makan di rumah hanya ada ikan. Kadang-kala ibu nggak mau ikan, nggak ada. Nah, itu yang ibu punya untuk membiasakan anak sehingga terbiasa dengan kehidupan di pesantren. Yang pertama, perlu dibiasakan anak kita untuk hidup mandiri. Walaupun sebagian pesantren tidak mengajarkan kemandirian, karena semuanya serba siap saji. Dulu pesantren itu masak sendiri, cuci baju sendiri, yang akhirnya berat hidup di pesantren. Sekarang alhamdulillah masak sudah siap saji, pakaian laundry, nggak berat lagi di pesantren. Orang tua tinggal biasakan di rumah, ya tadi makan satu macam. Jadi usahakan makan di rumah itu satu macam. Biasanya kan di rumah ada tempe, ada ikan, ada ayam, macam-macam, ada sop. Jadi anak milih. Pesantren nggak ada milih, teman. Ngantri panjang, sate, sayur tempe. Astagfirullah. Benar jemaah. Artinya ini harus dibiasakan, harus yang ada dimakan. Karena banyak masalah di perut anak-anak kadang-kala malas makan. Tapi kalau orang tua sudah mempersiapkan, insya Allah siap. Ketika masuk pesantren jangan dibesuk anak selama 40 hari. 40 hari ya Ustaz. Ya terserah lah, mau 60 hari nggak apa-apa. Kemarin ana mengantarkan anak-anak ke pesantren. Anak-anak yang pertama di pesantren, yang kedua pesantren. Ana bawa, dia melihat beberapa orang sudah mulai menangis ketika ditinggal. Anak tanya, masa menangis? Enggak lah bah, masa mau nangis? Ya sudah. Akhirnya kita tinggal, kita peluk dia. Awalnya sama ibunya nangis dia, Mas selamat tabki lah. Jadi walaupun air matanya yang terlak, kata dia enggak. Itu tangisan yang tidak terasa memang. Air mata yang terasa. Udah pulang. Dan oleh pesantren dikatakan tidak boleh telepon anaknya, tidak boleh ngunjungin anaknya selama 40 hari pesantren ini. Silahkan pulang bapak-bapak, kita ngurusin anak bapak. Tapi kalau ditelepon, kalau bapaknya datang sebelum itu, anak yang nggak betah akhirnya minta pulang. Anak ini butuh dikondisikan. Dia masih belum kenal sama sahibnya. Nanti dia lebih suka di pesantren daripada di rumah. Karena di rumah nggak punya teman. Ini temennya satu kamar 30 orang. Masya Allah. Di rumah cuma sama kakaknya, sama adiknya. Ini 30 orang temennya jemaah. Hanya butuh pembiasaan. Jadi orang tua harus tega. Karena Anda melihat di pesantren itu yang nangis kadangkala bukan anaknya, ibunya yang nangis. Barakallahu fikum. Waktu Anda di pesantren dulu ada, ya kita nggak betah juga lah awal di pesantren itu. Akhirnya ada satu orang yang mau pulang. Kata kepala sekolahnya, coba dulu 1 pekan nggak kerasan pulang. Bener Ustadz ya? Iya. Akhirnya 1 pekan nggak kerasan dia. Nah, kan udah coba 1 pekan, coba lagi tambah 1 pekan. Kata dia. 2 pekan kata dia. Katanya Ustadz 1 pekan katanya. Ih coba 1 pekan lagi kata Ustadznya. Coba lagi 1 pekan. Akhirnya masih nggak kerasan. Coba lagi kata Ustadz 1 bulan lah. Kasihan orang tuamu ini, coba 1 bulan nanti udah pulang lah kalau mau pulang kata dia. 1 bulan nggak datang lagi ke Ustadz ya sudah. Udah betah dia di pesantren. Awal-awal aja anak itu jemaah butuh pembiasaan. Untuk anak kita. Jadi kalau bicara anak pesantren ini, subhanallah ya, anak kebayang bagaimana orang tua anak dulu capek mendidik anak, lelah membesarkan anak, yang kondisi anak ya, yang
Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak. Kadang-kala bibi ana itu kalau ana negur anak ana yang mungkin agak nggak nurut ya, bibi ana mengatakan, Syafiq, kau itu lebih parah dari itu dulu. Alhamdulillah anakmu kayak gini sekarang. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan sekarang pun ana merasakan sebagai seorang ayah, ana punya anak di pesantren, yang nomor 2 mau masuk pesantren ya. Harapan kita bisa menyediakan buat mereka lingkungan yang baik. Itu yang pertama. Ilmu insya Allah kita tahu dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Tapi bagaimanapun anak kita akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh teman-temannya juga. Maka tugas kita adalah tidak putus berkomunikasi dengan anak dan tidak putus mengontrol anak kita. Karena sebagian orang meletakkan anaknya di pesantren, udah ditunggu kapan pulang, sehingga dia tidak paham dengan perkembangan anaknya. Kalau sekarang alhamdulillah ada banyak sarana komunikasi. Kalau dulu itu ada anak yang dikirim ke Mesir, sudah nggak tahu, nggak pernah hubungan sama anaknya jadi apa di situ nggak tahu. Sampai ada cerita yang dikirim ke Yaman. Dulu nih masih belum ada pesawat, belum ada telepon apa. Anaknya dikirim ke Yaman, sekolah di sana, nggak tahu sekolahnya apa di sana sudah. Akhirnya sang ayah dapat berita, anaknya kirim surat kalau dia mau datang. Dulu kan kita tahu orang kalau mau ke luar negeri ya harus pakai kapal layar atau kapal batu bara atau dulu ya, yang biasa dipakai itu kapal uap yang biasa dipakai oleh mereka pada masa penjajahan Belanda untuk negeri kita. Akhirnya dia dapat surat anaknya mau balik, dia tunggu, anaknya ditunggu, entah ditunggu di Priok apa di Perak, tunggu anaknya turun dari kapal, senang lihat. Ketika ayah melihat anaknya ternyata bawa gitar. Kata bapaknya, "Dhanantu dhannan fa khaba dhann." Aku mengira dengan persangkaan anakku jadi syekh, kata dia. Ternyata persangkaanku salah. "Dhanantu syaikhan faja'al mughanni." Aku pikir yang datang itu syekh, ternyata yang datang itu penyanyi. Artinya orang tua ya tadi perlu mengontrol tetap anaknya, sambil terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara ilmu apa, mungkin banyak ilmu yang dipelajari oleh anak kita di sekolah yang mungkin orang tuanya nggak dapat. Tapi bagaimana orang tua mengajak anaknya untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki, sehingga anak itu jadi lebih ketika pulang liburan ya kita sampaikan, mana ilmu yang kau pelajari, tolong ibu dikasih tahu ya, adik-adikmu dikasih tahu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia bisa lebih baik, di pesantren dia baik, dan di rumah dia bisa menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا